Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast BLA Semarang. Kali ini kita akan bicara mengenai P3K atau nanti menghadirkan teman-teman yang sukses atau telah lulus di P3K. Kita akan lihat perjalanan mereka setelah P3K. Kita menghadirkan salah satu ini dari Kudus, namanya Mas Miftahul Rozak. Oke, siap. Yang satu lagi namanya Mas Musafa dari Demak atau Rembang ya Mas ya? Dari Demak, Oh Mas Demak ya. Haji. Lupa Mas, maklum udah tua. Miftahul Rozak ya, aslinya dari Kudus. Kalau bercerita tentang perjalanan sampai P3K itu, wah, itu perjalanannya sangat panjang sekali itu. Sepanjang apa Mas Mas? Aduh, itu kalau diceritakan 3 hari nggak selesai. Tapi ini kita ambil saja yang poin-poinnya bahwa sebelum masuk ke P3K itu banyak perjalanan yang saya lalui ya, termasuk karena background saya itu kan dari seorang guru ya. Seorang guru, kemudian mulai dari guru tingkat dasar, kemudian menengah sampai tingkat atas, kemudian tahun kemarin ikut tes P3K dan alhamdulillah bisa berada di sini bersama teman-teman semua ini. Itu ceritanya. Singkatnya gitulah pokoknya. Pernah mencoba daftar CPNS belum? Kalau masalah daftar itu sudah banyak sekali itu ya, sudah 4 atau 5 kali waktu itu, tapi tidak pernah diterima gitu. Apakah waktu itu Berapa Mas? 5 kali. asli kurang hoki ya? Halaman sih Berapa kali? 1 kali. Satu kali terus diterima. 1 kali udah diterima. Terus saya diterima CPNS, saya nggak podcast bareng sampean. Iya. Kalau Mas Musafa sebelum jadi P3K itu di mana tuh Mas? Oke, saya kenalan dulu ya. Lagi monggo Soalnya nggak dikenalkan sama Mas. dikenalkan. Iya. Terima kasih Pak Oji. Saya sudah persiapan berhari-hari karena diundang Mas Oji untuk tampil di podcast. Karena biasanya saya yang bertanya, sekarang ditanyai. Oke, nama saya Musafa. Saya P3K di Jabatan Analis Kebijakan. Mendaftar di tahun 2022 dan diangkat pada tahun 2023. Jadi ceritanya memang panjang, sepanjang harapan teman-teman honorer yang dari Sabang sampai Merauke, seperti itu Mas Oji. Jadi dulu saya kan sebagai honorer, saat itu ada beberapa program mulai pendataan database di Kementerian Agama, database honorer di BKN, sampai pada akhirnya tahun 2022 itu muncul satu formasi yang dikhususkan untuk teman-teman yang telah mengabdi di Kementerian Agama, khususnya di Balai Litbang Agama Semarang. Nah, akhirnya dengan peluang itu yang telah dimunculkan dan diperjuangkan oleh pihak pimpinan dan juga yang mengurusi soal formasi itu di kepegawaian, semua teman-teman yang masuk dalam formasi itu mendaftar sesuai kualifikasi pendidikan dan lowongan jabatan yang dibuka. Jadi kemudian kita tes mengikuti alur seperti yang diatur sedemikian rupa, dan pada akhirnya alhamdulillah lolos tes CP3K setelah 10 tahun atau 11 tahun ya, 11 tahun mengabdi sebagai pegawai honorer, seperti itu Mas. Jadi kan sudah diterima di P3K ini. Ya, Sudah Mas Oji. Ya maaf nih, ya. Gimana jadi ini? P3K enak nggak sama kalau dibandingkan honorer itu? Wah, ini pertanyaannya ini kurang riset. Ya pasti enak. Iya. Ada beberapa berita, Iya. ada beberapa berita di online, bahkan ada yang menolak jadi P3K. Dia milih tetap jadi honorer. Gitu Kalau loh. saya tetap milih jadi Secara P3K secara pribadi ya, Iya. karena tentu isu utama yang selalu kita bicarakan terkait enak dan tidak enak, pertama itu dari sisi kesejahteraan. Jadi kalau ada mohon maaf istilahnya honorer bertukin, ya itu memang benar-benar
kita rasakan bahwasanya kalau dulu saya di Balai Litbang itu honorer dengan gaji mungkin ya di bawah UMR Kota Semarang. Mungkin yang di tempat lain bahkan lebih kecil. Mungkin di Mas Rozak Iya, yang di betul. madrasah, apalagi madrasah Guru swasta honorer itu, itu malah. guru honorer itu juga sangat kecil. Dengan status P3K ini dan dengan gaji yang baru, terus kemudian dapat tunjangan tukin ya, honorer bertukin itu tadi, ya kita alhamdulillah lah dengan adanya itu kita bisa lebih sejahtera. Jadi kalau ngomong enak dan tidak enak, Tidak, saya rasa mungkin lebih Mas milih Rozak P3K kalau milih saya. P3K. Ini yang pengalaman jadi guru honorer, oh saya mesti Enak loh jadi guru. kalau Kan guru, bisa apa? iya kalau guru yang Pemandangan itu loh. pemandangan alam. Lebih enak mandang duit ya Mas ya. Iya. Dulu jadi Artinya gini, guru. artinya kalau masalah enak dan tidak enak itu kita kembalikan bagaimana sudut pandangnya ya. Kalau Iya, tadi dari sisi kesejahteraan mungkin, kalau dari sisi P3K ini kan banyak disetarakan lah dengan istilahnya apa PNS ya, mungkin iya. dari gaji, kemudian tunjangan, kemudian apa istilahnya untuk kesehatan dan lain-lain itu terjamin itu di P3K. Beda sekali dengan kondisi guru honorer di Indonesia. Oh, berarti P3 anu ya, seperti PNS ya? Iya, Apakah ada perbedaan ini? ya Hak dan kewajiban. perbedaannya mungkin ada dari sisi ini ya, mungkin dari sisi pensiunan ya, Mas. Ya Pensiunan kalau kita mungkin belum. di sisi hak mungkin Iya, apa ya, rasanya sama saja, cuman yang membedakan itu kan dari sisi pensiunan kita yang belum ada aturannya. Kalau P3K apakah nantinya akan ada skema pensiunan atau tidak. Kalau PNS kan sudah jelas. jelas. Tapi dari sisi gaji, walaupun apa besarannya mungkin ada perbedaan antara P3K dan apa PNS itu ya hampir-hampir sama lah. Bersama. Nah, Hampir kemudian ada sama. juga tukin itu tadi. Ya, Satu lagi yang dulu tidak dirasakan pas ketika honorer. Kita dapat uang makan ketika hadir di kantor. Dan dapat anu ya, Dapat tunjangan apa? istri. Oh, ada tunjangan Ada, keluarga ada. ada, Anak juga ada ya, semua. ada, Ada. anak juga Kesehatan ada. juga ada. Ya. Masa Mas Oji tidak Kesehatan. pernah lihat apa slip Slip gaji. gaji? Masih tanya kayak gitu. Saya lupa tahu gimana. Kan kita sama. Kira-kira itu apa? P3K ada akhirnya kan masa-masa pensiun apa sumur hidup atau ada batas waktu nih Batas waktu masa kerja. masa kerja. Hmm. Kalau sesuai aturan itu kan PP 49 tahun 2018 kalau nggak salah tentang manajemen P3K. Jadi masa kerja itu kita juga ada aturannya. Kalau seperti masa pensiun ASN lah seperti itu. Kalau apa fungsional seperti saya di angka 58 atau 60 ya. 60 seperti itu. Kalau masa kerja itu rasanya sama saja Mas Oji. Bahkan ketika di pengangkatan itu kan minimal usianya kan 20 tahun dan 1 tahun sebelum usia pensiun itu masih bisa diangkat bisa. sebagai P3K. Nah, itu bedanya dengan PNS, CPNS. Kalau CPNS kan batas maksimalnya yang dari jalur pelamar umum, bukan pengangkatan honorer K1, K2 itu kan maksimal 35 tahun. Nah, Mas Rozak sampai di usia 35 mendaftar 5 kali. Saya mendaftar 2 kali tapi tes 1 kali. Tadi katanya 1 kali. Iya, mendaftarnya 2 kali tapi ikut tesnya 1 kali. Oh iya, gitu. Tapi kontraknya itu berapa? Mas Rozak kontraknya berapa tahun Mas Nah, Rozak? gini, kalau masalah P3K bagaimana panjang kerjanya itu untuk masa kontrak minimal itu menurut aturan kan 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Kemudian nanti setelah 5 tahun itu bisa mungkin diperpanjang lagi, tentunya dengan melihat bagaimana kinerjanya selama 5 tahun tersebut gitu. Dan bisa diperpanjang, perpanjang dan perpanjang. Ya. Itu kira-kira nanti setelah diperpanjang lagi ada perubahan aturan nggak? Misalkan bisa naik pangkat atau golongan. Kira-kira nih perkiraan dari teman-teman. Ya kalau dari sisi normatifnya kan sekarang memang belum ada aturannya yang memayungi terkait jenjang karir P3K.
Jadi selama ini yang dipegang ya kalau saya misalkan ahli pertama, analis kebijakan, Mas Rozak juga kebetulan sama-sama AK nih. Kayaknya masih akan di flat di situ terus. Tapi kalau melihat ke depan ini kira-kira saja lah. Kira-kira ya. Bayangan yang indah di masa depan. Jadi kalau menaksir kebutuhan pemerintah terkait dengan ASN, saya kira tetap akan ada peluang-peluang bahwasanya teman-teman P3K ini juga punya jenjang karir. Jadi apa gunanya kita semua dalam jumlah yang sangat banyak, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan nanti jutaan P3K itu, tapi nggak punya jenjang karir. Masa akan terus-menerus di ahli pertama? Masa nggak bisa muda sampai ke madya bahkan sampai utama? Kalau melihat kebutuhan pemerintah nantinya, misalkan yang ASN dari PNS itu sudah banyak yang purna, pensiun, ditambah lagi kebutuhan-kebutuhan strategis tentang SDM, aparatur sipil negara untuk melayani masyarakat, itu saya kira juga P3K tetap berpeluang untuk punya jenjang karir seperti itu. Dan kita juga dituntut untuk pengembangan kompetensi juga membuat SKP, target sasaran kinerja pegawai. Artinya melihat regulasi-regulasi yang ditetapkan kepada PNS juga diberlakukan kepada ASN, tentu saja ya harapannya seperti itu kan tetap akan ada kemajuan-kemajuan baik dari sisi regulasi sampai nanti praktek-praktek evaluasi dan lain sebagainya. Menambah sedikit dari Mas Hafa yang disampaikan yaitu tentang bagaimana jenjang karir dari seorang P3K itu betul itu Mas. Nanti kita kan setelah 5 tahun itu dilihat bagaimana kinerjanya setelah ada SKP tadi ya. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti ketika kebutuhan kantor itu membutuhkan jenjang jabatan yang lebih tinggi, misalnya. Dan dari beberapa P3K yang dianggap mampu itu bisa saja dinaikkan menjadi jenjang karirnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Gitu. Ya itu. Setelah ada di P3K kan cita-cita semua tentang golongan, enakan dan sebagainya. Perbedaannya apa? Antara enak menikmati gaji-gaji loh, tunjangan dan Iya, sebagainya. aduh. Kira-kira beban kerjanya itu ada perbedaan nggak? Honorer dan P3K. Apa sih beban kerjanya? Ya tentunya kalau dari saya pribadi itu antara menjadi P3K dan sebelumnya ya tetap ada perbedaan beban kerja ya. Kita dituntut untuk profesional, kemudian memenuhi jam kerja dan lain-lain. Berbeda ketika menjadi honorer saya dulu, itu mungkin agak longgar tapi karena kita sudah dipantaskan diri dalam tanda kutip lah, kita dipantaskan diri untuk menjadi seorang P3K ya. Ya Kayak kita harus memenuhi kayak ngomong tugas-tugas kita jodoh ini. aja memandang diri. Iya, jangan Oke lanjut. ini jangan ngobrol jodoh. Ini istrinya dijauh ini. Ini kan membuka peluang Dari bagi yang dekat-dekat. Kalau beban kerja beda lah, masa sama. ya tetap beda, tapi itu sepadan dengan apa yang kita peroleh. Ketika sudah jadi P3K dengan sebelum jadi P3K atau masih menjadi seorang honorer itu. Gitu. Iya, Ya enggak lah, masa Ya, iya. gini Mas Oji. Jadi kalau soal beban kerja enak ndak enak itu saya rasa gini. Yang paling pertama saya rasakan ini ngomong saya. Jadi menjadi P3K itu rasanya seperti punya perlindungan baru. Berbeda ketika menjadi honorer. Perlindungan dalam arti ada payung hukum, ada regulasi yang jelas. Sementara sebelum kita diangkat jadi P3K, itu kan sudah banyak isu dan aturan bahwa honorer itu harus dihapuskan maksimal tahun sekian-sekian. Dan itu membuat suasana kehidupan tidak kondusif. Tidak kondusif dalam arti ada sesuatu hal yang sepertinya membebani kita. Kalau besok kita nggak kerja lagi di VLA Semarang, kita nggak ngabdi lagi di madrasah atau Iya, sekolah seperti iya. itu. Namun ketika ada aturan tentang P3K, mulai dari mekanisme pengangkatan, masa kerja sampai pensiunnya nanti, ini kan jadi sesuatu yang membuat
kita merasa lebih aman dan lebih nyaman seperti itu dalam bekerja. Kaitannya dalam melihat sampai usia produktif saya sampai 60 tahun misalnya. Oh, saya itu masih bisa bekerja atau mengabdi di Balai Litbang Agama Semarang. Itu dari sisi regulasi. Kemudian kalau soal beban kerja, kalau mungkin saya dan Mas Rojak ini kasusnya agak beda. Bedanya Saya gimana, Mas? kalau Mas Rojak kan dari Nyuwun Sewu lingkungan luar, dari madrasah Iya, yang iya. antah berantah kita belum pernah kenal. Jalur umum, jalur khusus nih. Kita kan bedanya gini. Jalur umum, jalur khusus. Gimana? Enggak, bukan ngomong itu dulunya, tapi ngomong asal muasal tempat kita mengabdi. Kalau saya kan ngabdinya di Balai Litbang Agama Iya. Semarang. Ini nih podcast Bela Semarang. Promosi Dan nih. iya promosi, endorse Mas. Dan ketika diangkat pun ditempatkan di sini juga. Oh. Jadi masalah kerjaan, terutama pekerjaan teknis administratif kan sudah sedikit banyak bahkan sangat banyak sudah mengenal dan sudah bisa mengikuti ritme irama kerjanya. Itu dari sisi beban kerja. Namun kan yang menjadi perbedaan ketika menjadi honorer dan sekarang kan kita sebagai JF, analis kebijakan, itu kan punya pokok-pokok tugas dan fungsi tertentu sebagai JF yang harus dilaksanakan. Selain juga kita masih mengerjakan banyak hal yang diperintahkan oleh siapa? Atasan. Analis kebijakan, melakukan kajian, membuat naskah-naskah kajian ataupun istilahnya melakukan sosialisasi kebijakan. Itu salah satu tugasnya. Nah, di samping itu kan kita juga mendapatkan tugas-tugas tambahan nih dari pimpinan untuk mengerjakan hal-hal yang lain. Mungkin ya saat ini kita podcast atau humas dan lain sebagainya. Jadi bedanya kita mendapatkan tugas baru yang lebih spesifik di luar tugas-tugas utama kita sebagai JF. Kalau honorer dulu kan tugasnya tidak menentu dalam arti tahun ini kita mungkin bisa jadi mengerjakan bagian umum, besok tahun depan di rolling di keuangan, tahun depan lagi di rolling di tempat mana lagi menyesuaikan kebutuhan tusi organisasi. Kalau sekarang kan meskipun sekarang lebih spesifik, punya tanggung jawab masing-masing, punya butir-butir kegiatan yang harus dicapai dan dilaksanakan, dan di akhir tahun pembuatan laporan SKP-nya juga didasarkan pada tugas-tugas pokok JF dan tugas tambahan. Seperti itu. Kalau Mas Rojak dari luar instansi mungkin adaptasinya lebih ceritanya beda lagi nih. Iya, beda. Ya gini ya, kalau masalah bagaimana menjadi P3K sekarang itu kalau ini saya buka sedikit ya bagaimana belakang gak apa-apa Mas. menjadi seorang guru honorer itu. Iya. Umar Bakri loh. Iya, Umar istimewa. Guru honorer. Jadi ini bukan dalam arti menjelek-jelekan guru honorer, enggak, tapi ini nanti akan jadi semangat bagi teman-teman guru honorer untuk ikut masuk ke dalam proses seleksi P3K. Iya. Karena kebetulan kan sudah dibuka mulai dari kemarin ya. Ini hari kedua, silakan yang PNS Mas. Yang PNS P3K nanti bisa mempersiapkan membuat akun dulu. Akun dulu. Itu nanti formasinya akan. Jadi bagaimana ya seorang guru honorer itu di madrasah atau di sekolah yang berstatus terutama swasta ya, itu kan kerja selama 1 bulan, tapi hitungannya itu 1 minggu gajinya. Gajinya seminggu. Malah tempat jasa bos. Syukur Mas jadi honorer di Bela Semarang. Patut kita syukuri, terutama saya ini yang dulunya guru honorer kemudian bisa masuk ke Litbang, kemudian. Dan ini mohon maaf ini cerita pribadi. Tiap sore itu istri saya hobinya sekarang beli tanah. Luar biasa. Beli tanah sama potnya itu. Oh, dari juragan kandung. Jualan bunga. Iya. Masuk. Iya, masuk. Bukan karena saya jadi P3K, tapi memang jualan bunga aja dulu. Ya, sebelum podcast ini saya akhiri, mungkin ada Loh, sik to kurang Jawa kok diakhiri. Belum puas kita ya. Belum puas, jauh-jauh datang dari Kudus dan Demak. Ke sembarangan. Itu biarkan saja, kita jalan terus saja.
sebelum podcast saya akhiri, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman kita Ya, yang mau ada. daftar Ya, P3K lah, tip or trik lah. Mungkin oke. dari Mas Ozak dulu, kemudian nanti dilanjut ke Mas Ahmad. Siap. Trik dan triknya Pak Rozak ya. Saya akan cerita begini. Jadi menjadi P3K itu istilahnya memperluas potensi dan kapasitas kita untuk mengabdi di lembaga pemerintah, yang jelas itu. Kalau dari sisi penghasilan yang kita dapatkan tentu lebih besar ketika kita menjadi honorer. Tapi jangan sampai ada juga orang yang mengira P3K itu gajinya tinggi, ASN itu gajinya tinggi. Padahal mungkin kalau dibandingkan dengan pekerja-pekerja profesional di luar sana, itu mungkin jauh penghasilannya jauh lebih besar. Makanya juga ada berita-berita ada yang kecewa ketika dia menjadi diterima P3K atau ASN seperti itu kan ternyata oh gajinya kok cuma 3 juta. Tunjangannya cuma segini seperti itu. Jadi intinya yang lebih kalau saya pribadi adalah memperbesar kemungkinan-kemungkinan kita untuk bisa berkontribusi terhadap laju pembangunan. Dalam konteks spesifik ya menyukseskan program-program organisasi yang dimiliki oleh lembaga yang menaungi tempat kita bekerja dan berkarya. Jadi P3K itu dengan jabatan tertentu itu kita punya tugas yang lebih spesifik dan kita lebih bertanggung jawab pada tugas itu. Dan kelak kalau P3K ini punya jenjang karir tentu saja kontribusi kita akan semakin besar seperti itu. Dan kontribusi ini tentu saja akan bermanfaat bagi keberlangsungan organisasi dan tentu saja juga bagi diri pribadi P3K seperti itu. Kalau trik dan triknya monggo Pak Rozak. Kalau saya lebih ke pesan ya terhadap adik-adik kita mungkin atau teman-teman kita yang belum masuk ke ASN, CPNS atau P3K, jangan patah semangat. Jadi sebelum saya daftar ke sini kemudian mengikuti prosesnya itu banyak suara-suara wah ikut tes CPNS, tes ASN, P3K itu banyak permainan di dalamnya, banyak titipan dan lain-lain. Tapi ternyata saya sendiri Ada suara membuktikan seperti itu, Mas. oh iya banyak Berarti gitu. sempat ada yang Wah, bertanya nggak? iya, Pak Rozak habis berapa jadi P3K? Ada seperti itu nggak? Oh, nol Saya jawab rupiah. 0 rupiah dan memang saya buktikan bahwa saya masuk ke Balai Litbang Agama ini betul-betul murni, tidak ada permainan apapun dari khususnya Kementerian Agama. Itu jadi satu jangan patah semangat. Kemudian yang kedua semoga nanti bisa yang mendaftar itu tercapai apa yang diinginkan dan dilandasi dengan rasa pengabdian terhadap negara. Gitu. Cukup itu mungkin. Oke, Oke, masuk. masuk. Terima kasih Mas atas Siap. waktunya Iya. kita berbincang-bincang tentang P3K. Mungkin nanti lain kali kita bisa panggil lagi lah untuk Iya, berbincang iya. lebih luas lagi. Iya. Siap Mas Siap. Haji. Saya akan selalu siap menghadiri panggilan Mas Haji untuk Oke, datang ke siap. Ya sini. di PLA Nah, Semarang. terima kasih telah menyaksikan podcast Bela Semarang. Nantikan podcast-podcast berikutnya yang akan lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.